Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berikan syukur kepada Allah pagi hari ini kembali bisa hadir bergabung di majelis ilmu Syama'il Rasulullah dengan materi Syama'il Rasulullah. Semoga niat dan usaha kita dalam thalabul ilmi ini terima Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke hadis yang ke 237 ya dari kitab Syama'il. Saya ingin terangkan sedikit tentang antara Syama'il sama fikih Syama'il ya. Jadi Quran sama sunnah itu kalau dalam kedudukan dalam syariah itu namanya adillah syar'iyah, dalil syariat atau dalil syar'i. Mungkin bahasa gampangnya namanya dasar hukum. Gitu. Meskipun tidak semuanya urusan hukum ya, bisa dasar hukum, dasar akidah. Ini agak kurang kencang. Buat tambahan aja. Nah, dari dasar hukum itu atau adillah syar'iyah atau dalil syar'i, maka namanya lahir hukum. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dicatat untuk kalian. Kalau bahasa terjemahan tekstualnya, dicatat atas kalian puasa sebagaimana orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kutiba itu maknanya dicatat aslinya. Nah, tentu sejak zaman sahabat ketika menangkap ayat seperti ini, dia langsung paham bahwa kutiba itu dalam bahasa Arab bisa berarti diwajibkan. Ia menangkap dari sabda Nabi, qad ja'akum syahrun, telah datang kepada kalian bulan, yufradu fihi shaum, kayak gitu, diwajibkan. Nah, artinya dari ayat, dari hadis Nabi, oh wajib. Nah, sahabat nangkap inilah yang kemudian dibunyikan oleh generasi setelah sahabat. Hukum puasa namanya wajib. Paham ya? Ya ayyuhalladzina amanu itu namanya dalil syar'i, dasar hukum. Bunyi hukumnya namanya puasa wajib, paham ya? Makanya kalau kemudian semua orang mencari hukum langsung dari dasar hukum, sementara tidak memiliki kemampuan mengambil kesimpulan, bisa kemana-mana hasilnya. Paham ya? Sama nih kasus kita nih. Sirah Rasulullah, sebelum kita masuk Syama'il, sirah Rasulullah itu bagian dari sunnah. Paham ya? Bagian dari hadis. Karena hadis itu kan temanya ya seluruh tindakan Nabi, seluruhnya. Dan bukan hanya tindakan, perkataan Nabi, terus tindakan Nabi, terus ketetapan Nabi, terus sifat Nabi. Itu namanya sunnah. Nah, sunnah yang dari Nabi ini kan temanya banyak sekali kan. Nah, para ulama dulu salaf
membagi tema tentang Nabi ini menjadi 13. Klasternya itu 13. Meskipun kalau kita sekarang kembangin, ya bisa lebih dari 13. Kan 13 itu contohnya masalah akidah, masalah hukum, masalah perjuangan, masalah perilaku, masalah makanan minuman, masalah tanda kiamat, tafsir terhadap Quran, masalah fadilah, masalah doa, ada 13. Sip ya. Nah, buku hadis yang mengumpulkan seluruh tema dalam hadis itu namanya Kitabul Jami'. Sebagaimana artinya kitab yang mengumpulkan semua. Salah satu contoh Kitabul Jami' itu namanya Kitabul Jami' As-Sahih Al-Musnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan nama Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu kitab namanya Kitabul Jami' Al-Musnad ila Rasul, As-Sahih Al-Musnad ila Rasul. Kitab yang mengumpulkan seluruh tema, yang sahih, yang musnad, yang langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Imam Bukhari, terkenal dengan Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, salah satu tema namanya sirah, sip ya. Sirah Nabi itu ya disebutkan Nabi begini, Nabi begini, Nabi begini. Nah, menyimpulkan atau mengambil pelajaran dari sirah ini namanya fikih sirah. Makanya belajar sirah sama belajar fikih sirah beda sekali. Paham ya, insya Allah ya. Kalau dulu ada namanya fikih hukum, ngambil dari dasar di Quran maupun sunnah jadi fikih. Nah, waktu itu fikih itu konsentrasinya ya anak yang hukum, makanya namanya ilmu fikih, paham ya? Ilmu fikih itu ilmu yang diambil dari dasar hukum di Quran maupun sunnah yang terkait dengan hukum. Nah, sekarang yang terkait dengan perjuangan Nabi namanya fikih sirah. Nah, yang sekarang kita pelajari namanya fikih syama'il. Ini syama'ilnya yang kita baca ini syama'il. Kita mengambil pelajaran banyak dari fikih syama'il. Ustaz kami insyaallah ya. Nah, teks di Quran maupun sunnah itu akan menjadi sangat berbunyi atau dalam arti bisa menjadi sumber nilai ketika pengkajiannya menggunakan pendekatan fikih syama'il. Kalau dibacakan begitu saja bisa tidak kayak apa-apa gitu. Nabi SAW begini-gini. Titik. Inilah yang perlu terus dikembangkan sebagaimana selalu diungkapkan oleh Syekh Nu'man dulu yang terkenal di Amerika, yang punya tayangan tadabbur Quran satu ayat setiap hari. Dia di salah satu kesempatannya mengatakan salah satu adab yang buruk dari orang Muslim kepada Al-Quran karena ia hanya membaca Quran. Menjadikan Quran sebagai kitab bacaan saja. Tidak menjadikan Quran sebagai sumber nilai. Beda toh? Kalau ia menjadikan kitab bacaan, fokus utamanya baca. Dapat pahala, dapat pahala. Banyak. Tapi kalau hanya menjadikan Quran sebagai kitab bacaan, maka tidak memberikan perubahan banyak dalam kehidupan kaum muslim. Dulu para sahabat dipimpin oleh Nabi menjadikan Quran menjadi sumber nilai. Bukan hanya kitab bacaan. Sumber nilai itulah yang orang sekarang namanya, oh Nabi begini, kita begini, hikmahnya luar biasa begini. Ketangkep jadi sumber nilai sehingga implementasi di lapangan menjadi sangat baik. Nah, yang kami tekankan di dalam kajian Syama'il sekarang itu adalah justru fikih Syama'ilnya. Agar tindakan Nabi, perilaku Nabi yang
kita tangkap dari penggalan perilaku Nabi itu mengandung nilai yang sangat tinggi, yang kemudian bisa kita jalankan. Karena untuk, apalagi kembali ke materi ya, apalagi khusus perilaku atau akhlak. Orang itu mengambil sumber nilai dalam akhlak, itu tidak sama seperti orang mengambil sumber nilai hukum. Kalau orang hukum itu, ini boleh apa enggak boleh, dia menjalankan. Tapi kalau perilaku, itu mendapatkannya kayak orang ke aliran air aja. Ya udah, apa aja yang ada sekitarnya menjadi sumber perilaku dia. Pokoknya kayak orang tiba-tiba orang ini ngomongnya kasar. Kalau dia ngomongnya ketus, orang ini ngomongnya nyelkit, orang ini orangnya ngomongnya baik, orang ini lapang dada. Kenapa? Karena manusia ketika dia hidup, dia dilingkungi oleh semua hal yang masuk ke dalam dirinya. Itu jadi sumber nilai perilaku. Bahkan yang menarik dalam kajian perilaku, tempat tinggal itu, cuaca, keadaan tanah yang kau tinggali, cuaca, keadaan tanah, mempengaruhi perilaku. Jadi dedaunan yang ada sekitarmu itu mempengaruhi perilaku. Itu penjelasan kenapa orang Madinah sama orang Mekah lembutan orang Madinah. Itu kalau mau kita menggunakan kasus selama yang selalu dianggap kalau Arab itu keras. Enggak, kalau Arab Madinah enggak. Karena banyak daunnya. Maksudnya petani. Lain kalau orang Mekah, enggak ada daunannya. Dia hidup di atas tanah, batu. Perilakunya kayak batu ya. Itu kita dapati. Orang Jepang, orang Sukabumi sama orang Bogor bagian. Tempat alamnya mempengaruhi perilakunya. Kenapa ada orang yang senang cepat tidur lebih awal dan ada orang yang nggak bisa tidur lebih awal? Apa sebabnya salah satunya? Cuaca. Benar nggak? Orang yang hidup di tengah cuaca dingin, sementara dia tidak banyak tetangganya, cenderung tidur lebih. Jadi perilaku orang-orang, jadi anak-anak ini memang perilakunya berawal. Tapi kalau orang tinggal di tengah keramaian, terus daerahnya panas, kemudian rumahnya mepet-mepet, tidurnya agak akhir. Tanyain anak-anak yang tinggal di daerah yang rumahnya mepet-mepet. Awal apa akhir tidurnya? Akhir, karena dulu nyari ademan dulu tidur. Hari-hari menjadi perilaku. Karena dia rumahnya mepet-mepet, maka dia punya kebiasaan makan depan pintu, betul? Jadi perilaku orang ini suka makan depan pintu. Kalau ini cuma makan di belakang, paham nggak? Jadi kalau nggak digenain kayak gini, kita nggak sadar perilaku kita sebenarnya sumbernya dari mana. Nah tiba-tiba kita sekarang ngaji syama'il, bisa nggak menggeser-geser perilaku yang sudah kadung terbentuk? Nggak mudah. Makanya ini perlu diajarkan sejak awal ke anak-anak kita. Jadi inilah nabimu, perilakunya demikian. Perilaku Nabi, meskipun urusan hari-hari yang sederhana itu beda dengan perilaku orang. Kalau perilaku orang-orang sumbernya dari tempat tinggalnya, sumbernya dari macam-macam ya. Kalau perilaku Nabi ini langsung dicetak oleh penciptanya. Jadi bedanya Nabi dengan yang lain itu. Kalau orang terbentuk perilakunya oleh semua hal di sekitar hidupnya, Nabi itu terbentuk perilakunya oleh cetakan penciptanya. Salah satu simbolnya waktu kecil, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Satu tindakan simbolik kan itu. Apa hubungannya dada dibelah disiram air zam-zam dengan perilaku? Fisik ke arah non-fisik. Mukjizat yang Rasul dapatkan. Sehingga sejak kecil memang perilakunya nggak terpengaruh oleh kerasnya Mekah. Gitu. Mestinya potongan orang Mekah nggak kayak Nabi begitu, nggak kayak Nabi. Perilaku Nabi itu perilaku beda. Dicetak memang dibimbing oleh Allah, bahkan sebelum jadi Nabi, karena ia memang disiapkan oleh Allah menjadi
pilihan hamba Allah SWT. Bayangin aja, engkau sekarang diceritakan tentang perilaku orang yang langsung dicetak oleh penciptanya, keren nggak? Dan pilihan perilaku itu rasanya tidak sama dengan pilihan di bidang hukum. Kalau orang di bidang hukum itu urusannya hitam putih. Kenyang atau enggak kenyang. Itu cara ngelihatnya. Kau makan enggak? Udah, kau enggak makan enggak? Kenyang sama tidak? Tapi kalau perilaku itu urusan rasa. Itu urusan enak enggak enak, nyaman enggak nyaman gitu. Ada orang makan kenyang tapi enggak pernah enak rasanya dia. Ada orang makan tidak pernah kenyang, tapi bisa jadi dia enak. Jadi ada orang tindakannya benar, tapi nggak enak dirasa. Betul nggak kira-kira ada orang? Ini ada orang ini benar nih bocah, tapi nggak enak dirasa. Nah bicara enak, variabelnya banyak nggak kira-kira? Bumbunya, asinnya, dan seterusnya. Jadi kalau orang tidak punya perilaku baik, dia tuh kadang nggak tahu kenapa orang menghindariku. Nggak ada yang kenapa ya? Kenapa kalau aku dagang? Kenapa kalau dagang aku nggak cepet deal? Sementara dia itu cepet deal. Ini kalau nggak digenain orang nggak berubah. Kenapa orang ini karirnya lancar? Emang dia itu bedanya di kajian perilaku. Makanya ketika saya menekuni kajian Syama'il ini itu luar biasa. Betul kan saya juga emang ngisi training karakter building kan. Jadi ini tuh seperti sedang seorang yang memilih pilihan rasa. Hanya orang tertentu yang bisa memilih ini enak, ini super enak. Masih ingat nggak sih almarhum ya Pak Bundan? Pak Bundan siapa dulu yang tukang nyos gitu. Kan ada orang yang punya profesi namanya tukang icip-icip. Itu namanya apa itu kalau di bisnis kuliner namanya tukang icip-icip. Ini mulutnya itu standar. Nggak tahu kok ada orang kayak gitu ya. Jadi kalau Bapak kan mulutnya mungkin nggak standar kan. Enak sama enak sekali mungkin Bapak nggak bisa ngebedain kan. Antara ini lumayan, ini enak nomor 2, enak nomor 3, nomor enak sekali, enak sangat sekali. Kan Bapak mulutnya nggak bisa ngebedain. Kalau Bapak itu bisa ngebedain, ini pas, ini nggak pas. Gitu. Pokoknya gitulah kira-kira. Tiba-tiba kan, kita kan nggak tahu prosesnya. Tiba-tiba ini masakan harganya jadi mahal sekali, orang mau terima. Betul kan? Karena kita nggak masuk di akal. Kenapa beli sop buntut? Kalau di situ harganya bisa 100 sekian. Kalau sop buntut di situ harganya 40.000. Yang ngebedain mulut siapa? Mulut orang kayak Pak Bundan itu kan. Mulut kita nggak bisa ngebedain, pokoknya udah bayar aja dah gitu kan. Itulah perilaku. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba kan sebenarnya, ini orang lancar urusannya. Tiba-tiba orang ini lancar karirnya. Ini seret. Ini tiba-tiba orang mulai bermasalah sekolahnya. Dari perkara kecil. Sedikit perkara kecil nih ya. Kalau orang tidak detail, nggak merasa, itu juga sebuah perkara. Ada salah satu anak muda sedang membangun startup. Sama-sama bangun nih. Anak muda ini cepet, nyet gitu. Ya. Analisis paling gampang, kalau orang tidak mau analisis dan dia orang beragama, takdirnya Allah. Paling gampang kan itu paling gampang. Makanya agama itu mengcover semua tingkatan otak. Orang paling bodoh bisa pakai agama. Orang paling pinter pakai agama. Jadi agama itu memang dasar. Allah ciptakan, Allah syariatkan untuk semua hamba Allah. Kalau ilmu pengetahuan hanya untuk orang pinter kan. Kalau nggak pinter nggak bisa di ilmu pengetahuan. Agama itu luar biasa kan, orang semuanya ingin surga. Mau bodoh, mau pinter, mau surga, semua surga. Sampailah saya ketemu nih bocah, kenapa cepat? Ketemu salah satu investornya. Dia menyebutkan, kenapa orang itu cepat? Nih bocah ini cepat. Kan kalau di UI banyak startup ya.
Karena dia selalu mencapai setiap kesepakatan dengan investornya, progres setiap minggunya, dia selalu selesaikan 2 hari sebelum harinya. Selalu dia kayak gitu. Misalnya progresnya 2 di hari Jumat, store-nya biasanya di hari Jumat. Dia itu Rebu udah selesai. Ini Kak, udah selesai Kak. Ditarget lagi, selalu. Dia selalu komit dan disiplin mencapai targetnya setiap progresnya 2 hari sebelum waktunya. Tertarik nggak kira-kira? Disebarkan nggak semua orang-orang? Tapi ketika orang merasa, Pak, Kak, sorry Kak, ini Kak, sorry Kak, sorry Kak. Lama-lama orang malas nih. Secara bertahap orang mundur. Hanya perkara begitu, hanya perkara ini, hanya sama dengan tiba-tiba sop buntutnya dia mulai diminati orang, dicocoki orang, mulai rame, mulai mahal. Jadi dalam studi perilaku sebenarnya itu jauh lebih rumit daripada studi hukum. Karena kesalahan di perilaku itu orangnya tidak tahu dampaknya sampai ketika semuanya sudah selesai. Itu pun juga kadang nggak sadar bahwa dia punya masalah. Kalau masalah hukum kan gampang, you salah, you tidak sah, ini halal, ini haram. Gitu. Tapi perilaku, tiba-tiba istrimu mulai menjauh darimu, tiba-tiba istrimu mulai, meskipun nggak minta cerai, tapi mulai hambar, gitu. Atau dibalik, mulai suami pulangnya mulai malam, gitu. Nggak ada yang salah, tapi mulai malam, ya sekedar menjalankan aja, itu semua bab perilaku. Dan Nabi memberikan contoh perilaku yang paling top. Sering ya, kita kembali ke materi. Saya sampaikan, perilaku ini perilaku paling indah sepanjang studi perilaku orang. Ya, nah sekarang kita masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadna fi kitab Al-Baghawi rahmatullahi alaihi annahu qala akhbarana Abdul Wahid Al-Malihi qala ambana Ahmad bin Abdullah An-Nuaimi qala ambana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Muhammad Ismail qala akhbarana Ali bin Abdullah qala akhbarana Sufyan bin Az-Zuhri an Hamid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini dari Imam Baghawi, sanadnya dengan sanadnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu qala fama sya'nuk, seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata halaktu, mati aku ya Rasulullah. Qala fama sya'nuk, apa urusanmu? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, saya jatuh ke istriku di bulan Ramadan, yakni aku menghubungi suamiku, berhubungan badan dengan suamiku, dengan istriku di bulan Ramadan. Qala tastati'u bi'adki raqabah, apakah engkau mampu memerdekakan hamba sahaya? Qala la, laki-laki ini berkata tidak. Qala, Nabi bertanya, fahal tastati' antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ia berkata tidak. Qala fal tastati an tut'ima sittina miskina, apakah engkau mampu untuk ngasih makan 60 orang miskin? Qala la, kata laki-laki ini tidak. Qala ijlis, kata Nabi duduklah. Fajalas, laki-laki ini duduk. Fautiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biarakin fihi tamar, maka Nabi didatangkan padanya, yakni ada yang bawa ke tempat ke Nabi tadi, 1 bejana fihi tamar, ada kormanya. Wal araku al miktal al dahm, arak itu tempat timbangan yang gede, ya pokoknya bejana isi besar yang dipakai nimbang. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, ambillah ini, sedekahlah dengan ini. Qala ala afqaru minna, afal afqaru minna, apakah saya sedekah pada orang yang lebih fakir daripada kami?
Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu qala at'imu iyalah. Nabi tertawa sampai tampak gigi gerahamnya. Qala at'imu ahlak, kasih makan iyalah, kasih makan keluarga. Oke ya. Ini cerita cukup populer. Nah, sebelum saya nyampe ini lagi juga, pernah nggak dengar orang-orang penting itu ada penulis teks pidato? Pernah dengar ya? Ada nggak ya? Setiap orang penting itu ada kan penulis teks pidato? Kalau Bapak bergaul para penulis teks pidato, waktu dia nulis pidato itu setiap kata itu ditimbang dampaknya. Ya. Menulis kepada yang terhormat itu dihitung. Siapa duluan menggunakan yang terhormat atau yang mulia, itu semua ada ukurannya itu. Sip ya. Dari sudut tingkatan rasa kelayakan diukur. Itu kalau pidato. Sekarang kalau bukan pidato, itu diukur semua ya. Setiap pilihan, oh ini dampaknya begini, ini nggak boleh, ini gini. Bisa seminggu itu nyiapin. Kalau pimpinan-pimpinan, kalau presiden bisa lebih. Nah, terus kalau bosnya ini mau wawancara, maka akan ada briefing beberapa pilihan kata. Bapak nanti suka gini ya, nanti kalau ditanya ini, jangan mau buka ini. Briefing, detail. Sip ya. Terus kemudian kalau Bapak bikin pernyataan tanpa teks, bukan pidato tapi bukan wawancara, yang pernyataan tanpa teks, maka harus lebih kenceng lagi, harus diukur. Nah, yuk bayangin, Nabi ini setiap pernyataannya berdampak sak dunia akhirat, betul nggak kira-kira? Setiap perilakunya berdampak dunia. Kira-kira kalau ada tim penulis pidato macam-macam, itu berapa puluh ribu orang yang harus terlibat. Kalau orang kepala ini kan dampaknya kan cuma 5 tahun gitu doang aja. Ini dampaknya dunia. Makanya beruntung kita belajar Syama'il. Setiap kata yang Rasul sebutkan itu karena yang bimbing langsung dari Allah. Jadi udah keukur dampaknya, pilihan katanya, udah keukur semua. Masya Allah. Jadi ketika Nabi melakukan tindakan kayak gini ini, dahsyat sekali dampak. Nah, kalau tadi kisahnya ya, makanya kaum muslimin itu bersyukur karena Allah kaum muslimin. Cuman kita nggak ngerasa bersyukur, gitu. Bahwa ada model semulia, sesempurna baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap itu biasa, udah gitu aja. Hadis Nabi itu biasa. Orang yang ngerasain buat teks pidato baru sadar. Dan saya itu punya profesi menulis teks pidato. Briefing wawancara, nanti wawancara gini-gini. Jadi itu diukur detailnya tak terkira pilihan kata. Jadi kami ulangi lagi, Nabi mendapatkan satu kondisi dari sahabatnya yang hubungan siang hari Ramadan, karena itu hukumnya kan tidak boleh ya, dan dia harus bayar kafaroh. Nabi langsung menyodorkan solusi, bukan dimarahin. Ini kayak gini-gini nih, cuy. Misalnya nih, kita punya anak buah, Pak, mati nih Pak, kenapa Pak? Truknya masuk jurang. Mana sih lo? Enak aja. Kira-kira gitu nggak kita? Dimarahin dulu kan, biar puas kita. Ini Nabi bukan halak tuh. Lo udah tua, celamitan. Bayangin aja. Nabi semulia ini aja, umatnya naudzubillah kelakuannya. Astagfirullahaladzim. Jadi masa kita malu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan contoh, ini seorang laki-laki datang membawa kesalahan. Rileks aja bayangin. Dan ini kalau kita mencontoh, Masya Allah.
Pak, nilaiku jelek. Oh iya, ya udah. Nanti mau enggak belajar lagi enggak? Mau Pak. Ya udah. Kan enak tuh. Nilai jelek kok tak udang. Luar biasa. Nabi mendapati seorang sahabat yang nanti kedapatan dia orang enggak punya. Orang enggak punya. Aneh-aneh. Bayangin aja Pak. Maka Nabi langsung ke solusi. Enggak diintimidasi, enggak dijustifikasi, enggak di apa itu ya, dijust gitu. Kalau sekarang dijust, langsung bisa merdekakan hamba saya, enggak. Dan habis ngomong kayak gitu juga bukan dijust, udah bisa ini enggak? Enggak bisa. Bisa ini enggak? Enggak bisa. Nah loh, Nabi sampai level 3 kafaroh itu, merdekakan hamba saya, terus puasa 2 bulan berturut-turut, terus ngasih makan orang miskin nggak mampu. Nabi nggak marah, bukan. Nabi duduk, dan sebuah riwayat sebenarnya Nabi minta, sini ada kurma. Kan memang di tempat Nabi selalu ada kurma. Karena Nabi itu kalau awal panen atau habis dari bagian humus itu, 1/5 perang itu, Nabi kemudian membekali keluarganya dengan kurma setahun. Nah, itu yang ditiru oleh para petani zaman dulu. Begitu panen, maka gabah dipakai ini makan setahun. Nah, ini jangan diulek-ulek, makan. Yang ini berasnya, yang ini yang dipakai untuk beli lauknya. Yang ini yang dipakai untuk nyekolahin anak. Nah, ini beda-bedain tuh. Lumbung ini di sini, lumbung ini, lumbung ini di sini. Dah. Nah, Nabi gitu. Nabi menyediain korma. Nah, Nabi minta korma, dibawakan korma. 1 bejana isi korma. Kata Nabi, kasih makan keluarga. Sampai di sini masih menarik kan. Ya Rasulullah, ala afqaru minna, dikasihkan kayak Nabi fakir. Ada sebuah riwayat ini, tidak ada rumah di tempat kami yang lebih fakir daripada rumah kami. Nabi tertawa. Maka Nabi kasih makan keluarga. Coba. Betapa mulia Nabi memperlakukan umatnya, Masya Allah. Gimana orang nggak kelepek-kelepek orang kayak gini. Ada satu rumus ya, kalau bapak-bapak bisa melakukannya. Orang salah yang kau selesaikan kesalahannya dengan solusi yang indah, loyalitasnya kepadamu 1000 kali lipat daripada orang yang tidak salah. Makanya kalau kau bisa selesaiin preman, selesaiin para pencuri, itu loyalitasnya kepadamu 1000 kali lipat. Contoh yang memberikan kontribusi besar kayak gini adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu kan termasuk yang diperintah Nabi untuk dibunuh. Ada 10 orang waktu Fathu Makkah. Karena Ikrimah tahu 10 orang ini nggak diampuni oleh Nabi. Ikrimah itu membuat perlawanan kecil, tapi nggak ada berarti. Dia lari, menyelamatkan diri sampai ketemu di ujung laut, entah ke arah Jeddah atau gimana. Pokoknya sampai ketemu laut. Sampailah ketemu tukang lautnya itu. Dia bilang, akhirnya dia sadar. Kalau Tuhanku tidak bisa menyelamatkan aku di darat, berarti tidak bisa menyelamatkan aku di laut. Ada sebuah riwayat yang ngomong kayak gitu tukang laut. Kalau Tuhan nggak bisa menyelamatkan kamu di darat, kan kamu sekarang dikejar-kejar kan? Nggak akan menyelamatkan kamu di laut. Akhirnya dia minta ampun dan oleh Rasul diampuni. Apa balas budi Ikrimah terhadap agama? Ialah yang menyodorkan dirinya nanti di perang-perang besar setelah itu. Dahsyat sekali.
Jadi pertama pelajaran penting, sikapilah orang yang salah dengan solusi terhadap kesalahannya, bukan dengan mengejasnya, apalagi memakinya, apalagi menghardiknya. Ini ngomongnya gampang. Kan kita demen banget kalau ada orang salah, puas gitu. Apalagi orang yang salah itu dulu pernah nyakitin kita, nah kesempatan balas, benar nggak kira-kira? Puas sekali gitu. Kalau Rasul, ya kalau sedikit kembali ke Fathu Makkah, kalau Rasul itu menggunakan pendekatan kepuasan batin seperti orang sekarang, orang Mekah langsung digorok satu-satu, kumpung menang. Bayangin aja, 13 tahun Nabi dikuyok-kuyok oleh orang se-Mekah, betul enggak? Dikasih kotoran, bayang dikasih kotoran. Kepala dikasih kotoran. Dikasih debu. Masya Allah. Awal-awal dakwah. Diancam, diusir, dihina, dijelekin. Semua teman-temannya diintimidasi. Kalau ingat kayak gitu kira-kira cocoknya orang-orang Mekah diapain? Bukan sekedar dibunuh, sini satu-satu dulu. Kita telanjangin, ya benar gak? Habis kita telanjangin, kita suruh jalan di atas tanah-tanah yang panas itu biar melocot kan. Habis itu kita suruh ngerangkak. Habis itu suruh apa? Suruh ngesot. Habis itu suruh makan makanan yang kita tarik-tarik. Habis itu kita lepasin anjing. Kemudian kita suruh ngejar-ngejar. Puas kan? Makanya jangan belagu sama gua. Gitu. Tapi kalau kayak gitu, pada masa Islam akan tertanam dendam yang tak terkira. Di antara mereka yang selamat akan mengatakan, dia dulu pernah melocotin bapak, tak lawan. Itu mirip anak ular yang kedapatan kakeknya dipelocotin oleh manusia. Katanya gitu. Kata orang reptil. Ular itu dulu itu baik sama manusia. Ular itu, kata orang reptil nih ya. Tapi gara-gara ada seorang cucunya ular melihat kakeknya itu dibunuh sama orang yang namanya ini manusia, disabat. Begitu disabat, melihat kakeknya digituin, maka bapaknya bantu ngelawan. Pas ngelawan malah dicekek, dikulitin. Nah ular ini kecil, ngelihatin kakek sama bapaknya dapat perlakuan yang sangat mengenaskan. Maka dia hidup dalam dendam. Ini kata orang reptil. Dan itulah ular sekarang itu. Oh, kalau ada orang kayak gini, serang aja. Dulu kakek kita dikulitin sama dia. Gitu. Itu jadiin sendal-sendal itu. Gitu. Dia hidup dalam dendam. Makanya langsung nyerang. Itu kata orang reptil. Tapi Nabi masuk kota Mekah dengan kerendahan hati. Semua dimaafin satu persatu. Bahkan yang menarik itu, bapaknya Abu Bakar datang, dibawa oleh Abu Bakar ya ini. Masuk Islam syahadah di situ. Ada lagi, ada wanita tua datang ke Nabi. Nabi di dekat Ka'bah. Wanita tua itu, ada yang bisa nebak enggak? Mana hati? Ini adalah Halimah Sa'diyah ya Rasulullah. Yang menyusui waktu kecil didekap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena udah tua. Bayangin aja kan, Halimah Sa'diyah waktu menyusui Nabi, berarti kan umur 2 bulan ke atas kan, kira-kira. Dia Nabi pergi, terus nggak pernah ketemu sejak disusui itu. Sampai Nabi masuk kota Mekah kembali, umurnya sudah hampir 58 kan Nabi. Sudah hampir 60, ya 60 tahun. Berarti sudah nggak ketemu Nabi 50 sekian tahun. Karena Nabi masih umur 7 tahun. Kecil ya, masih umur 6. Didekap oleh Nabi SAW. Kata Nabi, hadi ummi, ini ibuku, ini ibu. Dia masuk Islam di situ. Halimah Sa'diyah. Semua dimaafin. Dan begitu mereka masuk Islam, dan baik sekali Islamnya termasuk Hindun, yang membunuh Hamzah itu.
semua kabilah-kabilah masuk Islam. Dan dari mereka lahir panglima-panglima besar. Dari orang Quraisy. Abu Sufyan termasuk yang agak sulit proses Islam. Kan Abu Sufyan itu jengkelin sebenarnya. Tapi akhirnya ada proses cukup rumit. Kata ketika dihadapkan ke Nabi, kamu bersyahadat la ilaha illallah. Nah, kalau untuk urusan itu, saya yakin, kalau Tuhanku menolongku, nggak mungkin aku kalah denganmu. Kata Abu Sufyan. Berarti aku nggak percaya sama Tuhanku. Asyhadu alla ilaha illallah. Langsung. Terus kata Nabi, bersaksilah bahwa saya utusan Rasul, utusan Allah. Kata Abu Sufyan, kalau untuk urusan ini, di hatiku masih belum terima. Ini masih ngeyel. Ini sudah kalah padahal. Jadi orang Quraisy itu nggak gampang nyerah. Makanya begitu dia taat, orangnya fully, nggak setengah hati, nggak ada acting orang Quraisy itu. Kata Abbas, bersyahadatlah. Kalau tidak, kau akan dibunuh sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya diancam, baru diancam, akhirnya syahadat. Tahukah, dari keturunan Abu Sufyan lah agama ini beratus-ratus tahun sampai ke Eropa. Siapa dia? Bani Umayyah, betul enggak? Bani Umayyah itu siapa? Keluarganya Abu Sufyan. Lebih tepatnya anak turunnya Abu Sufyan. Karena Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Dari Muawiyah lahir Yazid, Yazid lahir Abdul Malik, seterusnya sampai di antara mereka kemudian yang mengembangkan Islam di. Kalau kita mau berasumsi, kalau waktu itu Abu Sufyan kemudian dibunuh, tidak menyisakan kebaikan, mungkin ada nggak Umayyah yang menyebabkan Islam beratus-ratus tahun kan? Jadi menerima kesalahan orang, memaafkannya, mencari solusinya itu sikap utama yang Rasul contohkan. Makanya berdakwah itu tidak boleh menggunakan amarah, nggak boleh. Berdakwah itu nggak boleh menggunakan amarah. Begitu menggunakan amarah, agama ini nggak tampak mulianya. Dan semoga kita bisa jeli dan ini ya, dan apa itu, teliti menghadapi sikap-sikap itu. Ilmu bersikap itu emang detail gitu. Kira-kira kalau misalnya Nabi misalnya ngomong, misalnya naudzubillah, mana sih udah tua juga, ya udah sana balik. Kira-kira ada proses kebaikan nggak kira-kira? Makanya tak, kamu jangan itu tak. Jadi satu kesalahan sikap kepada orang dampaknya luar biasa. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bahwa Nabi menawarkan solusi secara bertahap. Memang pas kasusnya solusinya tapi pelajaran pentingnya, kalau kita menghadapi orang yang punya masalah, maka milikilah kecerdasan untuk punya pilihan-pilihan solusi. Itulah berdakwah. Jadi kalau dalam studi leadership, leader itu harus memiliki knowledge, data tentang solusi. Agar setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, dia itu tinggal milih solusi apa. Makanya kalau leader itu agak-agak on, tidak punya bank solusi di sini, nggak punya bank knowledge tentang solusi, maka setiap ada kasus solusinya dengan cara yang sama, karena banknya cuma 2, 1, paham? Akhirnya nggak solutif. Kapan leader itu marah? Ini simple. Kapan leader marah? Ketika dia sudah tidak punya solusi. Kalau masih ada solusinya, nggak marah. Contohnya gini. Seorang ayah punya duit 100.000. Datanglah anak pertamanya. Pak,
SPP kok belum dibayar bulan depan. Ya udah sabar deh bulan depan. Pak, udah ditagih, ntar aku malu. Ya udah sabar. Ya, datang adiknya. Pak, nggak bisa Pak, sore ini beliin bakso. Jangan bakso deh, banyak boraknya. Paham ya? Datang lagi adiknya. Pak, sepatuku jebol. Besok kalau nggak beli sepatu, aku bisa sekolah. Ini anak ruwet banget sih, yang satu nggak SPP, yang satu minta ini, minta ini. Sebenarnya yang bermasalah siapa? Dia, karena uangnya 100.000 nggak bisa mengcover semua masalah anaknya. Coba kalau uang dia 100 juta, datang anaknya. Pak, aku belum bayar SPP. Astagfirullah, belum ya deh lo Pak. Gampang. Minta rekeningnya ke ibu sekolah. Ya Kak? Terus satu lagi. Pak, nggak bisa beli bakso. Oh boleh, mau berapa deh? Sekarang, GoFood. Datang lagi. Pak, sendalku jebol. Lah kok bisa jebol? Lah bukankah udah dibelikan baru 3 bulan? Iya Pak, kemarin gini ya sudah. Sekarang kita beli. Karena duitnya banyak. Makanya otak itu, leader itu kalau otaknya cupet, pasti marahan. Karena otaknya nggak sanggup nyelesain masalah sebenarnya. Sesimpel itu caranya. Kalau ada orang otak marahan, nyalahin orang, terus ngeles, menunjukkan emang nggak punya kapasitas di sininya. Sama dengan bapak yang nggak punya duit tadi loh, yang 100.000 tadi itu. Akhirnya nyalahin, udah anak kok ruwet semua, la ilaha illallah gitu. Sebenarnya yang salah siapa? Dia nggak punya kapasitas. Karena ketika nggak punya pikir, nah Rasulullah SAW ngasih contoh. Bahkan karena ia nabi kan, punya otoritas menetapkan hukum. Begitu nggak punya apa-apa, terus apa solusinya? Kasih, nih, kasih kurma. Kan di luar aturan. Ia punya solusi. Kasih kurma. Kasih orang lain. Enggak, ke siapa? Kasih makan keluarganya. Jadi ini 5 solusi atas masalah yang ada pada sahabat ini. Jadi di bawah ngasih makan 60 orang miskin, itu masih ada ngasih makan siapa aja semampunya. Loh, itu nomor 4. Di bawahnya masih ngasih makan ke keluarganya sendiri sebagai bentuk kafaroh atas kesalahan. Jadi bawa nanti. Ini jadi dasar hukum. Kalau misalnya celamitan, naudzubillah, tapi pas nggak punya duit, itu untung udah celamitan, terus dapat duit dari orang lain dikasih makan ke anaknya. Caranya, masjid, aku lagi salah nih hubungan sama si di bulan Ramadan. Merdekakan saya, ya nggak bisa lah, kan nggak ada sama saya. Ngasih makan puasa, ya nggak punya. Ngasih makan 60 lah, boro-boro. Oh, utangku banyak, nggak ada kerjaan. Ya udah nih, kasih duit. Dibagi ke siapa nih? Ya orang lain. Lah aku nggak punya duit, jadi untukmu. Ah, jadi enak kan? Jadi datang dengan masalah, dapat solusi, bahkan bermanfaat untuk sedemikian mulia Rasulullah alaihi wasallam. Nah yang ketiga kita pelajari. Nabi itu menghadapi kasus kayak gini itu nggak emosional, nggak kaget, nggak cepet. Nah, semoga kita bisa begitu mencontohnya. Menghadapi setiap kasus masalah, terutama biasanya anak buah ya. Kalau orang salah diri sendiri gampang ya, maafin diri sendiri itu kan gampang. Kalau yang salah orang lain anak buah, mana sih lo? Nabi ini sahabatnya salah, ya udah tetap aja harus rileks, tidak boleh emosional. Mungkin 3 pelajaran penting dari hadis ini semoga menginspirasi dan tentu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal
Agak belum nggak jelas. Ayah. Berdoa dengan cara non muslim. Terus? Oh ya, kalau ada acara publik ini berarti acara publik ya. Acara umum kan? Nah, kemudian doanya dijalankan dengan cara selain agama kita. Maka kita berdoa sendiri dengan cara kita. Kita nggak perlu ngaminin, tidak perlu mengucapkan apapun tentang doanya, tapi sebaiknya tidak perlu keluar dari ruangan karena arahan publik. Itu sudah cukup menyelamatkan agamamu dan cukup menyamankan kanan kiri. Paham ya, insya Allah. Sebagaimana juga kalau kondisinya terbalik. Kita publik, terus doanya pakai cara Islam, karena mungkin di situ yang mayoritas. Makanya yang non-muslim nggak perlu ikut doa kita. Nggak usah perlu, jangan. Pak, jangan pakai doa. Bapak doa dengan caranya aja. Kemudian dia juga nggak usah ngaminin doa kita. Jadi kita harus juga hormati masing-masing orang. Sebagaimana orang juga harus menghormati kita. Nah, kita harus bisa menjaga agama kita. Insya Allah di konteks itu tidak apa-apa. Allah. Cukup? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.